itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Di episode kali ini kita masih membahas keris dari Papa. Saya dijelaskan Pak, ini keris apa dari warangkanya dulu. Oke adik kakak ya. Kalau dari warangkanya ini model Ladrang Surakarta Hadiningrat, jadi Solo, model Solo. Nah ini, terus bahannya ini kayunya jadi cendana wangi, kemudian jejerannya ini atau ukiran, atau kalau di Jogja dibilang deder, ini dari kayu tayuman biasa, ya kan? Tayuman ini betul yang favorit, standar, banyak disukai oleh para penggemar tosanasi di daerah Surakarta itu adalah paduan antara kayu cendana wangi dan tayuman, gitu ya. Terus kalau dari model pendoknya ini pendok belewah ya, tengahnya ada kayak gini kan, ada lubangnya gini. Nyambung ya itu? Warangkanya enggak ya? Warangkanya sambungan, bukan emas. Oke, kita lihat kerisnya ya. Keris ini dapurnya ini dapur apa nih? Mungkin bisa dijelaskan sambil kita amati bersama-sama. Ya, kita lihat dari bentuknya ya. Ini lotnya coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lot 11 ada kembang kacang, kacangnya tapi tinggal kecil gini. Ada jalan, ada lambe gajahnya 1, ada blumbangan atau pijetan, ada tikar alis, ada sogokannya rangkap, ada greneng. Terus ini model gonjonya wilut ya. Gonjonya kelap lintah ini. Ya, ini gonjonya kelap lintah. Kalau wilut ini cuma 2 begini, tapi kalau 3. Satu. Lengkungannya 2, ini kan lengkungannya 3 nih. Punuannya gini 3. Nah, ini kelap lintah. Ini keris dapur sabu inten. Kalau dari pamornya, ya. Ini pamor pedaringan kebak. Yang tadi Meteorit. membawa berkah ya, membawa. Kalau pedaringan kebak itu, pedaringan itu peti beras, kebak itu penuh, jadi untuk pamor rezeki lah. Yang intinya adalah doa-doa yang dimasukkan oleh empu di dalam wilahan saat membuat sampai menempa itu kan, empu selalu baca doa. Empu itu kalau zaman kuno dulu menurut cerita saat membabar keris itu tidak bicara. Jadi makanya dia dibantu oleh panja. Jadi yang memukul, ya kan, menempa, terus ada yang ngububi, itu yang bikin angin-angin untuk nyemprot angin di perapiannya kayak gitu tuh, itu tanpa bicara. Nah, jadi kan alat empu itu kan banyak tuh, ada yang dia pegangnya palunya kecil gitu, bitek, itu kode. Jadi ada kode, oh pukul di sini, kekuatan sekian. Jadi itu mereka sudah kontak batin, sudah mengerti, para panja itu, pembantu empunya itu tahu apa yang harus dilakukan. Itu ya. Jadi selalu berdoa. Dapur sabu inten. Ya. Filosofinya kenapa bisa dinamakan sabu inten? Ya. Kalau zaman sekarang ini yang namanya sabu inten itu kan sabu itu ikat pinggang, inten itu berlian. Ya kan? Sabuk yang dari berlian itu penggambaran pemilik modal atau para pengusaha. Kalau yang sekarang orang-orang yang mempunyai kekayaan ya. Tetapi ada yang menyatakan bahwa filosofinya adalah itu sabuk itu kan kayak mengikat yang bentuk lingkaran gini kan, mengikat. Jadi apa, itu untuk para pengusaha agar didoakan agar bisa memiliki jaringan bisnis yang sangat luas dan mengikat jaringan bisnisnya itu untuk selalu berhubungan baik dengan pemilik pusaka itu. Jadi memang yang sekarang yaitu
dihubungkan dengan filosofi era zaman sekarang itu adalah untuk para pengusaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Saya kira itu ya. Terus Kalau dari Tangguhnya sendiri, Tangguh. dari era kerajaan apa ini? Ini cukup menarik terkait dengan Tangguh. Tangguh itu selalu menjadi kontroversi, artinya tidak ada ilmu yang ilmiah yang bisa memastikan bahwa oh ini pasti era Majapahit, oh ini era Medang Kamula, era Kediri, Jenggala itu. Tidak ada ilmu ilmiah yang bisa memastikan, sehingga semuanya dugaan dan perkiraan berdasarkan informasi-informasi serat-serat gitu kan dari buku-buku terbitan kerajaan-kerajaan zaman kuno dulu ya yang menunjukkan ciri-ciri, tetapi untuk memastikannya secara ilmiah tidak ada tes-tes yang bisa untuk memastikan usianya berapa. Kalau apalah ahli arkeologi itu biasanya menggunakan tes karbon, tapi tes karbon itu hanya bisa digunakan untuk objek organik dulunya pernah hidup gitu. Tapi kalau besi kan tidak, dia benda anorganik sehingga tidak bisa. Nah itu justru memang menjadi menarik kenapa terjadi banyak perdebatan, pendapat yang berbeda. Tetapi untuk para generasi muda dan bahkan Papa sendiri juga tidak terlalu mempermasalahkan itu karena sama-sama semuanya perkiraan, semuanya dugaan. Jadi tidak perlu berkeras dengan pendapat karena apa? Sama-sama memperkirakan. Nah, tinggal perkiraan itu dasarnya apa. Ya, walaupun tetap tidak bisa akurat 100% memastikan. Oke, itu ya yang terkait dengan Tangguh. Ya saran Papa kita nggak perlu ribut perkara Tangguh gitu. Ya sudah sekedar tahu gitu ya. Selanjutnya mungkin gini, keris ini tuh dulu dipakai oleh orang yang punya jabatan apa dalam? Mungkin ini dipakai orang dari keraton juga, atau mungkin bisa jadi orang biasa. Itu kalau dari keraton biasanya apa? Kalau dari orang biasanya apa? Kalau dilihat dari ciri-cirinya ya. Dapur dan pamornya. Oke, kalau menurut perkiraan teman Papa yang ada di Solo, Papa ketemu dengan 2 orang yang mencoba untuk menanting dan melihat ini. Yang pertama adalah menangguh ini Majapahit, yang kedua menangguh ini Singosari. Yang perlu kita tahu adalah apa dasarnya, gitu kan. Ada dasarnya, walaupun tidak 100% akurat, pasti benar. Gitu. Nah kalau yang dibilang yang pertama kali itu bilangnya Majapahit karena memang modelnya New Gen, pendek. Ini kan sekitar 33 cm, ya kan, pendek, terus bentuk bilahnya New Gen, Majapahit, gitu kan. Tetapi yang bilang bahwa ini Singosari akhir, dia bilang adalah dari materialnya. Material ini besinya menunjukkan karakter mirip dengan keris-keris yang ditangguh Singosari. Tetapi kembali lagi, biasanya Singosari itu menurut Tangguh kesepakatan lah gitu. Tangguh itu sebenarnya kesepakatan dari kelompok komunitas. Itu kalau Singosari kan biasanya lebar bilahnya dari sini ke sini sama kan, mulai mengecil di 2 luk terakhir gitu. Nah beliau bilang bahwa ini bisa jadi ini yang menjadikan pola ditiru oleh Tangguh Majapahit modelnya ya. Wallahu a'lam. Jadi pendapat itu kita ini ya kita harus menghormati sebuah pendapat karena orang mau berpendapat itu kan sudah bagus ya. Sudah bagus, menambah keilmuan kita, menambah referensi kita. Perkara benar salah itu nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya, karena tidak ada yang bisa memastikan. Nah, kalau Papa sendiri, Papa melihatnya kalau misalkan ini, Papa lebih cenderung ini itu Majapahit ya, Majapahit. Kenapa ya? Karena memang bentuk bilahnya pendek gitu kan, terus memang langsing, New Gen gitu. Terus kalau perkara material itu bisa jadi kan material yang sudah dibuat ada sebelum Majapahit, terus saat dibuatnya pada saat era Majapahit kan bisa jadi oleh Empu Majapahit, tapi bahan-bahan materialnya dibuat pada material itu adanya stok-stok zaman sebelumnya.
Nah, terus kalau melihat dari pola cacaan pamor yang rata pakai bini ini model-model yang setipe dengan keris-keris atau tosan aji pusaka buatannya keluarga Empu Supo. Biasanya dipakai buat orang yang berprofesi apa tuh? Kalau Khususnya keris ini aja deh. kalau lo 11 tidak ada. Enggak ada profesi Tidak khususnya. ada yang menunjukkan proses Ilmunya. Tetapi kalau misalkan lihat dari pembuatannya, lihat dari materialnya, yang ini penuh, ini hiasan keraton ini. Hiasan keraton itu kan biasanya begini, zaman dahulu itu keraton kan penguasa politik, militer, ekonomi, betulnya. Sehingga apa, material-material terbagus di wilayah yang ada di kekuasaannya itu dikumpulkan. Ya, setelah itu apa? Dia juga seleksi empu-empu yang terkemuka, yang bagus-bagus ditarik ke keraton, jadi abdi dalam keraton, hanya melayani keluarga keraton dan raja. Nah, materialnya bagus, kemampuannya bagus, makanya muncullah karya-karya yang memang tidak seperti layaknya di pasaran. Kenapa? Karena keris itu kan rakyat biasa juga punya keris, ya kan? Yeah. Para pejabat yang non keluarga kerajaan juga punya keris, ya kan? Tapi yang karena itu memang kan pelengkap busana sebenarnya. Yang pembeda kan emang dari materialnya, dari bentuk. Materialnya, garatnya. Nah, keris itu bisa menjadi salah satu identitas status sosial. Ya, status sosial dari warga masyarakat itu. Ya, jadi bukan masalah kleniknya, bukan masalah tua dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk identitas. Nah, kalau sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, ini identitas dari nenek moyang kita yang kita harus pelajari, kita lestarikan. Ya, saya kira itu cukup ya, Dek. Demikian pembahasan keris Sabu Inten, pamor Pedaringan Kebak, Tanggung Majapahit. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.